wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Anini dari kelas 1 KPIA dengan NIM 2341101020005. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi bab 2 dan bab 4 pada tugas sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Pada bab 2, yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pada pra-Islam. Nah, kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa. Nah, bumi Jaya itu ada kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan tersebut di Jawa Tengah bagian timur mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai ke-19. Kemudian Banyumas itu sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Kemudian pada abad ke-15 asal-usul Jakarta-Tugu dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirabudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II yang tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I ini di bawah pimpinan oleh Adipati Wirahudaya. Nah, kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Linggawesti Dewi Niskala dan putranya, yaitu Sri Prabu Linggawesti Ratu Purna Jaya Dewata dan Sri Prabu Linggawatu, inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Nah, keempatnya ini siapa aja sih? Nah, yang pertama Raden Harya Banyak Catra, kemudian Raden Harya Banyak Pelabur, yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar, dan yang keempat Dewi Rena Pamungkas. Dari keempat putranya Sri Prabu Linggawati tersebut, sosok Raden Harya Banyak Catra itu menjadi identitas yang penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pesisir Luhur, yaitu wilayah barat Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur itu hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra. Nah, yaitu di sini ada Adipati Banyak Catra, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Nah, meskipun setelah Adipati Banyak Sumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Toleh, namun Pajajaran ini tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur melainkan kerajaan Demak Islam. Kemudian pada antara abad ke-1 sampai ke-6, seluasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba itu sangat mungkin kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan Galuh Purba. Di sini terdapat 9 kerajaan Galuh Purba. Yang pertama ada Galuh Rahyang, Galuh Kalangon, Galuh Haleyang, Galuh Tanduran, Galuh Kumara, Galuh Pataka, Galuh Nagara Tengah, Galuh Imanegara, dan Galuh Kalingga. Nah, alasan dari ke-9 kerajaan Galuh di atas yang saya sebutkan tadi merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumi Ayu, Banyumas, kemudian Banjarnegara, Kebumen, dan sebagainya. Kemudian pada babat Pustaka Raja 1 di Nusantara, yaitu tulisan Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, itu terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad ke-7 sampai ke-8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Sailendra. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kerajaan Galuh Kalingga itu sebetulnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba, lebih populer dibandingkan Galuh Purba. Kemudian pada saat kerajaan Tarumanegara itu dipimpin oleh Prabu Purnawarman, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Kemudian penyebab dari perpindahnya Galuh Purba ke kekuasaan dinasti Sailendra pada masa itu, kenapa sih itu berpindah? Nah, karena melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi. Begitu. Kemudian pada tahun 770-an kekuasaan dinasti Sanjaya itu runtuh. Kemudian pada tahun 840-an bangkit kembali karena adanya munculnya Rakai, yaitu Pikatan sebagai Raja Medang akibat hasil pernikahannya dengan salah satu putri mahkota dinasti Sailendra, yaitu Pramowardhani. Kemudian wilayah kabupatennya berada dalam kekuasaan kerajaan itu tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kondisi geografis di wilayah Banyumas itu yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas itu tidak strategis untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial politik pada masa itu. Tapi tidak dijadikan Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai yang mengelilingi Banyumas, tapi justru hal ini tuh menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan umumnya. Nah, struktur sosial pada Banyumas ini seperti contohnya ada kata-kata cowok di sana berarti adalah berbicara dengan suara keras. Kemudian dopok. Nah, dopok itu di sana berarti omong-omongan yang mengeluarkan unek-unek kita kepada orang lain. Kemudian ada dobos yang berarti berebut berbicara saat mengeluarkan ide.
ide yang kita dapatkan. Nah, karakter tersebut itu tentu berbeda jauh dong dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh dengan unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal yang lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Tapi meskipun demikian di Banyumas, tapi bukan berarti masyarakat Banyumas itu tidak memiliki struktur sosial. Struktur sosial masyarakat Banyumas itu lebih sederhana dibandingkan dengan yang lain. Sederhana dalam hal apa? Meliputi kalangan elit atau priayi dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan kurator di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dan dari pertanian. Nah, watak orang Banyumas itu jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Kemudian struktur sosial masyarakat Banyumas itu kita gambarkan dalam sosok wayang bawor yang meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Pengenjongan yang berada di bawah wilayah Presidenan Banyumas. Nah, kemudian pada bab 4 saya akan menjelaskan tentang Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Nah, yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini itu terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Kayak bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyandaran, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Nah, hal ini itu ditentukan dan ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Nah, gerakan ini tuh masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong, Puritan adalah agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harifah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa-masa awal. Kemudian, gerakan-gerakan tersebut itu memposisikan secara romantik adanya persatuan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemudian keyakinan berketuhanan. Nah, yang selanjutnya ada pengamatan peneliti terhadap dua organisasi keislaman yang Puritan yang berkembang di wilayah ini. Nah, yang pertama ada Majelis Tafsir Al-Quran atau yang kita singkat dengan MTA. Nah, MTA itu memfokuskan pada kajian pada tafsir Al-Quran. Ada MTA ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Nah, kenapa sih tidak mengikuti dari 4 mazhab yang ada? Di sini dikarenakan mereka itu hanya ingin semua amalia fikih praktisnya itu dikembalikan serta dirujuk langsung dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada Al-Irsyad. Yang Al-Irsyad itu dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimonotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut kita dengan kaum Hadrami. Nah, Al-Irsyad ini adalah organisasi yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah dalam gerakannya. Nah, Al-Irsyad ini memiliki prinsip, yaitu dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramian di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Nah, kemudian organisasi Al-Irsyad ini menjuruskan perhatiannya pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab ataupun pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab. Nah, kemudian saya melanjutkan dengan tren Islam moderat. Nah, Indonesia kan merupakan negeri kaum muslim moderat. Pada awal abad ke-20-an ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik untuk kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Nah, Islam modern di Indonesia itu merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal atau yang kita sebut dengan tawasuh di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan. Islam moderat itu dalam konteks Indonesiaan adalah Islam yang menyejukkan, bukan ekstrem atau radikal. Tapi di sini Islam itu berperan dengan menyejukkan, begitu. Kemudian anti terhadap kekerasan atau tidak menempuh garis keras di dalam mengimplementasikan keberislamannya. Islam moderat itu ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu berperilaku normal atau tawasuh di dalam mengimplementasikan ajaran agama. Nah, kemudian ada perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah di bagian selatan. Apa sih Nahdlatul Ulama itu? Nah, Nahdlatul Ulama atau yang kita sebut dengan NU adalah Jamaiyah Dinayah Islam yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab atau 31 Januari pada tahun 1926 Masehi. Kemudian NU itu memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah atau hablum minallah dan komunikasi horizontal hablum minan nas. Nah, lahirnya NU itu bermula pada awal abad ke-20. NU itu mendasarkan pemahaman keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Al-Ijma, dan Qiyas. Nah, kemudian NU itu sebagai lembaga yang terbesar di Indonesia
Indonesia dan tersebar di berbagai pulau, baik pulau maupun provinsi gitu. Kemudian NU di Banyumas itu ada dan tidak hanya besar dan kuat secara agama, akan tetapi besar juga secara ekonomi. NU di Banyumas itu sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi seperti pesantren, santri, dan kiai dalam. Kemudian yang kedua ada perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Yang pertama tadi terdapat Nahdlatul Ulama. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitussalam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas itu menunjukkan pertumbuhan dan perkembangannya itu pada tahun 1953, dan Purwokerto itu pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-32. Cabang dan ranting Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas itu seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan adapun tren Islam liberal. Di sini tren Islam liberalnya itu lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia itu tidak bisa terlepas dari pengaruh dari para pemikir barat yang menggegas liberasi Islam. Prinsip dasar dari liberasi Islam adalah adanya pentingnya kontekstualisasi ijtihad, kemudian komitmen terhadap agama, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama, dan yang keempat pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang konsektarian. Kemudian ada Islamisasi periode akhir. Nah, pada masa Islamisasi periode akhir ini, Jawa jelas itu tidak berjalan dengan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Reclese sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Kemudian dilanjutkan periode selanjutnya, yaitu pada tahun 1830 sampai 1930, ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Nah, di Jawa itu pada waktu itu hampir bersamaan dengan Perang Jawa yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Nah, Perang Diponegoro ini terjadi pada tahun 1920 sampai 1930. Kemudian pada abad ke-19 lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam Jawa. Pada tahun 1863 pemerintah kolonial itu mencatat hampir 65 fungsionaris keagamaan Islam itu pengurus masjid dan guru agama, dan 94.000 murid itu sekolah agama atau pesantren. Kemudian sifat-sifat dasar kebudayaan yang terbuka mengakibatkan terjadinya keterpaduan nilai-nilai budaya Jawa dalam Islam. Pertama, secara alamiah, yaitu sifat dari budaya itu pada hakikatnya terbuka untuk menerima unsur-unsur dari kebudayaan lain. Dan yang kedua adalah sikap toleransi para wali songo dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah masyarakat Jawa yang telah memiliki keyakinan pra-Islam yang kental. Nah, di sini terdapat peran ulama. Pada masa Jepang, gerakan perlawanan bawah tanah berkembang menjadi gerakan kooperatif dengan penguasa pendudukan. Kiai Raden Muhtar, konsul NU Banyumas, contohnya ini sebagai perwakilan NU di Sumaka dalam grup orang-orang pesantren. Nah, Saifuddin Zuhri itu pernah menjadi tangan kanan Kiai Wahid Hasim yang menyinggung bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari taktik baru yang ditempuh oleh NU pasca penahanan Hadratus Syekh Hasim Asy'ari oleh Jepang pada tahun 1943. Kemudian Sokaraja itu pernah menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapatkan pendidikannya dari pesantren-pesantren tua. Sokaraja itu melahirkan kiai dari yang politis, ahli fikih, dan utamanya tarekat. Nah, tarekat itu adalah tradisi Islam lokal yang mengakar kuat di Banyumas secara umum dan khususnya di Sokaraja. Kemudian terdapat tarekat dan ekonomi batik. Sejak kolapsnya industri gula pada akhir 1920-an, baik telah menggantikannya menjadi penggerak utama ekonomi lokal Soreja, ada dua pandangan tentang asal-usul batik di Banyumas. Satu, menyatakan bahwa batik itu berkembang sejak lama di daerah-daerah pendidikan di Banyumas. Nah, Kiai Raffi Fai misalnya adalah contoh pengusaha batik kaya yang juga seorang guru tarekat dengan jaringan yang sangat luas. Dia adalah guru tarekat Naksabandi Qadiriyah yang didirikan oleh kakeknya, yaitu Kiai Muhammad Ilyas. Kemudian kejayaan para pengusaha batik di Sokaraja itu berakhir sejak naiknya orde pada pertengahan dekade 1960-an. Nah, hal ini itu karena para teknokrat yang menjadi tulang punggung perumusan kebijakan ekonomi saat itu segera mencabut berbagai privilege yang dinikmati oleh GKBI. Tokoh-tokoh utama di wilayah Jawa Tengah Barat diantaranya adalah Muhammad Ilyas, keturunan kedua dari Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan
Kecamatan Kelahiran dari Pustaka Keraton Yogyakarta. Kedua, ada Asyik Abdul Malik, lahir di Gedung Paruk Purwokerto. Yang ketiga, ada Kiai Haji Abu Daridi, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Banyumas yang paling terkemuka. Kelima, ada Kiai Haji Hisam Syuhdi, adalah putra Kiai Haji Muhammad Syuhdi. Keenam, ada Kiai Haji Mustolih Badawi Cilacap yang pernah menjadi pengurus PBNU Pusat. Ketujuh, ada Kiai Haji Najmuddin Majenang. Dan kedelapan, ada Kiai Haji Hasbullah Badawi. Kemudian pendekatan ulama, gerakan pembaharuan merupakan salah satu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan maupun agama untuk menjadikan lebih baik lagi. Seorang ulama, apa sih seorang ulama itu? Nah, seorang ulama bisa kita sebut adalah orang yang kita yakini mempunyai otoritas yang besar dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena pemuka agama atau dalam Islam utama adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang suci dan dianugerahi berkah. Di samping itu, tokoh agama merupakan sekelompok tertentu dalam masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi menjadi elemen yang sangat penting di masyarakat yang mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan bersih-bersih dasar bagi penyelenggaraan dan berkelangsungan hidup di masyarakat. Jadi di sini peran ulama, seorang ulama itu sangat penting bagi kita untuk diyakini sebagai rasa kita untuk mendomi tersebut. Gitu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi bab 2 dan bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.